Oke, coba deh pejamkan mata sebentar. Dengerin baik-baik. Suara ombak yang tenang. Damai kan? Nah, gimana kalau kedamaian itu sebenarnya cuma jebakan? Gimana kalau sebuah hadiah terbesar buat dunia yang kehausan justru jadi tiket sekali jalan menuju kepunahan? Yuk, kita bedah skenario yang kelihatannya manis ini. Coba bayangin, pagi ini kamu bangun, jalan-jalan ke pantai, dan sadar ada yang aneh banget. Air laut yang biasanya asin, yang bikin mata perih, sekarang rasanya kayak air danau yang seger. Seluruh samudra di planet ini, dalam sekejap, entah gimana caranya, berubah jadi air tawar. Kelihatannya kayak berkah ya kan? Buat dunia yang lagi krisis air bersih, ini kan solusi instan. Tapi, di balik jernihnya air itu, alam semesta tuh kayak baru aja neken tombol hapus untuk semua kehidupan. Karena rasa manis di lidah kita itu sebetulnya adalah rasa dari miliaran kematian yang terjadi serentak. Nah, terus apa yang benar-benar terjadi di detik pertama lautan kehilangan rasa asinnya? Jawabannya adalah horor biologis dalam skala yang nggak kebayang deh. Di balik semua ini, kuncinya cuma satu kata, osmosis. Ini prinsip biologi yang simpel tapi kejam banget. Jadi gini, semua makhluk laut dari plankton yang super kecil sampai paus biru raksasa, sel-sel di tubuhnya itu didesain buat hidup di air asin. Nah, pas lingkungannya mendadak jadi tawar, air tawar itu langsung nyerbu masuk ke dalam sel mereka. Nggak berhenti-berhenti sampai meledak. Dan ini kejadiannya bukan dalam hitungan jam atau hari, bukan, tapi dalam 1 detik. Cuma satu tarikan nafas, sekejap mata. Bling! Seluruh ekosistem paling besar di planet kita, ludes. Genosida biologis yang instan dan sempurna. Dan ini nih, dampaknya langsung ke kita, ke manusia. Coba bayangin nasib nelayan di pesisir Lamongan atau Makassar. Hidup mereka, keluarga mereka, tradisi mereka, semuanya kan bergantung sama laut. Pagi itu, pas mereka melaut, yang ditemuin bukan ikan, tapi triliunan bangkai yang ngambang di mana-mana. Ini bukan lagi cuma soal kehilangan mata pencaharian, ini soal dunianya yang runtuh seketika. Setelah kematian massal itu, datanglah yang namanya pembusukan raya. Lautan jadi kayak sup bangkai raksasa. Bau busuk belerang yang nyengat banget bakal nyelimutin kota-kota di pinggir pantai. Samudra, yang miliaran tahun jadi rahim kehidupan, sekarang malah jadi kuburan massal paling gede sejagat raya, tanpa satupun nisan. Tapi, kematian di dalam laut itu baru permulaan loh, efek dominonya baru aja mulai. Di atas permukaan, mesin iklim planet kita mulai kacau balau dan memicu bencana berikutnya. Ternyata, garam di laut itu bukan sekedar bumbu doang. Garam itu jantungnya mesin iklim kita. Perbedaan kadar garam dan suhu inilah yang bikin ada arus raksasa, namanya sabuk pengangkut global, yang tugasnya itu kayak AC sekaligus pemanas buat seluruh planet. Nah, tanpa garam, jantung itu berhenti berdetak. Tit. Akibatnya, dunia jadi pecah dua, ekstrim banget. Eropa dan Amerika Utara langsung membeku kayak masuk zaman es dadakan. Sementara kita di Indonesia dan wilayah tropis lainnya malah kejebak di dalam oven raksasa. Gelombang panas yang gak ada habisnya ngebakar daratan sampai kering kerontang. Coba deh kita pikirin lagi dalam skala yang lebih dekat sama kita. Gimana nasib abang-abang pedagang asongan di tengah macetnya Jakarta? Atau seorang petani di Jawa Tengah? Kalau suhunya nggak pernah turun dari 45 derajat Celcius, siang malam sama aja panasnya. Ini udah bukan lagi ngomongin cuaca, ini udah ngomongin gimana caranya bertahan hidup dari menit ke menit. Tapi kengerian yang sesungguhnya itu bukanlah panas yang membakar atau dingin yang membekukan. Kengerian terakhir adalah sesuatu yang nggak bisa kita lihat, sesuatu yang kita hirup setiap saat. Kita kan dari kecil diajarin ya, kalau hutan itu paru-paru dunia. Itu benar, tapi itu baru setengah dari ceritanya. Faktanya, setengah dari setiap tarikan napas yang kamu hirup sekarang ini, udaranya itu berasal dari makhluk super kecil di lautan, fitoplankton. Dan coba tebak siapa korban pertama dari lautan tawar ini. Tentu saja, fitoplankton. Mereka musnah di detik pertama. Artinya apa? Pabrik oksigen yang memproduksi 50% udara di planet ini baru saja berhenti beroperasi. Selamanya. Manusia sering banget kan ngerasa sombong jadi penguasa daratan. Kita lupa, kita semua ini pada dasarnya cuma numpang napas dari lautan. Kita nggak akan mati karena bom nuklir atau asteroid. Kita bakal mati pelan-pelan, terengah-engah karena kehabisan udara di sebuah planet yang diselimuti air. Ironis banget kan?
Jadi, apa yang bisa kita ambil dari skenario kiamat yang rasanya manis ini? Apa pelajaran terakhirnya? Di hari-hari terakhir itu, mungkin kita bisa minum sepuasnya dari laut. Nggak akan ada lagi yang namanya kehausan. Tapi kita minum sambil menatap cakrawala yang kosong, laut yang biru tapi mati, di bawah langit yang udaranya makin tipis. Sebuah ketenangan yang mematikan. Kehidupan itu lahir dari asinnya laut. Mungkin ini pelajaran terbesarnya, bahwa kehidupan supaya bisa bertahan ya butuh tantangan, butuh ketidaksempurnaan, butuh rasa asin dan kepahitan itu. Pertanyaannya, apakah kita baru menyadari betapa berharganya rasa pahit itu saat semuanya sudah terasa manis dan sudah terlambat?